Walaupun sesi 1 sempat menyentuh level all time high di 8.478 di jam 10 pagi tadi dan juga penguatan yang konsisten telah berlangsung sejak jam 9 pagi, justru di menit-menit terakhir IHSG tergelincir dari zona hijau dan harus ditutup di zona pelemahan walau tipis ya di 0,04% dan ditutup di level 8.391,24. Analisa Anda silakan Syafines. Iya, kalau kita lihat memang dari sesi 1 ditutup naik 0,25% atau 21,01 poin ke level 8.415. Utilitas menjadi sektor yang naik paling kencang yakni 3,76%. Kemudian diikuti oleh teknologi dan properti. Yang kalau kita lihat seperti penutupan tadi bahkan apresiasinya di atas 3-4%. Pergerakan positif ini juga didorong karena Brent atau Barito Renewables Energy, emiten milik Prayogo Pangestu yang naik 3,76% ke level 10.350. Ditambah juga ada Goto yang menjadi penopang utama dari IHSG. Karena apa? Karena memang Goto ini baru mendapat stimulus positif nih dari laporan keuangan September 2025 di mana harga saham Goto kini tersengat juga dengan adanya isu mergernya bersama dengan Grab yang kembali muncul. Sayangnya apresiasi yang sudah terjadi dari sesi pertama tadi tidak bertahan hanya di detik-detik terakhir hingga akhirnya IHSG berbalik arah. Sementara kalau rupiah sendiri pemirsa memang sejak pembukaan perdagangan sudah terapresiasi sekitar 0,18% ke level Rp16.650 per USD pada pembukaan perdagangan hari ini. Dan pergerakan rupiah memang masih dipengaruhi oleh sentimen dari dalam negeri maupun juga dari luar negeri. Itu dia dari IHSG dan juga rupiah. IHSG dan rupiah ya. Jadi memang sayangnya gitu ya, harapan yang sudah dibangun sejak pagi tadi jam 9 harus berakhir pupus ya dengan pelemahan tipis di 0,04% ya. Jadi memang kembali lagi terlempar di level psikologis 8.391,24 walaupun ini penutupannya juga sebenarnya tidak jauh dari penutupan perdagangan hari Jumat lalu. Kalau tidak salah IHSG ditutup di Jumat lalu di 8.390-an pula ya. Jadi tidak terlalu bergerak kemana-mana. Tapi lucunya adalah mayoritas sektor terapresiasi loh. Iya begitu. Bahkan cukup tinggi untuk teknologi, energi semua cukup tinggi, properti juga cukup tinggi. Hanya satu sektor yang terkoreksi di kesehatan, tapi koreksinya kesehatan bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Dan secara emiten juga masih lebih banyak emiten-emiten yang mengalami penguatan di hari ini ya. Jadi memang sepertinya mungkin ada level jenuh tertentu ya dari penguatan IHSG yang telah berlangsung selama beberapa hari ini secara signifikan. No wonder ada sedikit koreksi di 0,04%, tapi kita juga akan melihat bersama dengan begitu banyak sentimennya sudah terprice in pula, mungkin sekali ya IHSG masih akan melanjutkan penguatannya di perdagangan. Jadi memang ada beberapa sentimen mulai dari Indonesia, Amerika Serikat dan juga China. Kalau dari Indonesia sendiri, BI ini hari ini memutuskan untuk mengumumkan IKK atau Indeks Keyakinan Konsumen periode Oktober 2025 yang hasilnya menanjak tajam. Ya, survei konsumen terbaru Bank Indonesia mencatat lonjakan optimisme yang signifikan menempatkan indeks keyakinan konsumen di angka 121,2, sebuah titik balik kepercayaan setelah periode pelemahan yang cukup panjang. Dan secara keseluruhan lonjakan IKK yang menjadi solid ini akan menjadi sinyal juga bahwa konsumsi rumah tangga ataupun penopang utama pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan terus menguat dan menjaga denyut aktivitas ekonomi hingga akhir tahun 2025. Publik juga akan menantikan data dari indeks penjualan real atau IPR atau IPR untuk September 2025, di mana BI memperkirakan penjualan eceran tumbuh solid di 5,8% year on year, lonjakan besar juga dibandingkan dengan realisasi Agustus di 3,5%. Nah, jika realisasi IPR kali ini memang betul-betul tinggi dan memenuhi ekspektasi, maka pasar berpotensi bereaksi positif. Dari Indonesia kita bergeser ke Amerika Serikat. Sorotan utama juga masih tetap dari keputusan ataupun angka inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pada Kamis malam. Ini jadinya akan menentukan arah kebijakan The Fed ke depannya. Di Kamis malam, pasar global akan menanti rilis Consumer Price Index juga dari Amerika Serikat, lagi-lagi periode Oktober atau inflasi AS sebelumnya kan kita tahu ya, sudah mulai melandai ke 3%, semakin dekat ke targetnya. Inflasi tetap di 3% atau bahkan turun ke 2,9%, maka diharapkan The Fed masih ada ruang untuk memangkas suku bunga lagi di Desember 2025. Dan dolar Amerika Serikat akhirnya bisa melemah, yield US Treasury akan turun dan aset beresiko negara berkembang termasuk rupiah dan IHSG bisa berpotensi menguat. Maka dari itu kabar inflasi Kamis malam nanti akan dinantikan. Sementara dari China sendiri masih ada sentimen juga nih, di mana dari hari Jumat China akan merilis barometer utama apakah pemulihan ekonomi negara benar-benar berlanjut atau mulai kehilangan tenaga. Data apa yang akan dirilis oleh China? China akan merilis
Angka produksi industri Oktober yang akan menjadi indikator penting untuk mengukur kekuatan sektor manufaktur. Kalau kita lihat di September, angkanya itu berada di 6,5% year on year. Ini berada di atas perkiraan juga di 5%. Tapi untuk Oktober, pasar justru memperkirakan adanya perlambatan, yakni turun di 5,6%. Nah, jika hasilnya tetap kuat di atas 6%, ini tentu menjadi sinyal positif. Tapi kalau misalkan justru datanya melemah, harga komoditas beresiko terkoreksi dan juga bisa menekan kinerja emiten sektor tambang di IHSG. Itu dia tadi dari Indonesia, China, dan juga Amerika. Jadi memang IHSG masih menunjukkan daya tahan kuat ya di tengah dinamika global yang ada dari Amerika dan juga dari China. Sementara rupiah kembali menguat tipis di awal perdagangan. Dan kalau tadi yang Syafinas bilang dari dalam negeri itu sebenarnya optimisme konsumen yang melonjak itu memberi harapan pada berlanjutnya momentum ekonomi hingga akhir tahun ya, di mana kemarin PDB tetap berada di level 5%. Kita tentunya akan terus memantau lah ya perkembangan pasar dan ekonomi untuk Anda dari segi IHSG, cadangan devisa, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Dan terima kasih banyak untuk analisa di perdagangan hari ini.